Tanaman sayuran kangkung merupakan tanaman yang sangat mudah untuk dibudidayakan. Selain mudah dalam perawatannya, tanaman sayuran kangkung juga cepat dalam pemanenannya. Hanya saja tanaman ini membutuhkan asupan air yang baik untuk menunjang pertumbuhannya. Di musim kemarau, kita bisa melakukan perawatan dengan menyiramnya sampai 3 kali dalam sehari untuk menjaga kelembapan media tanam ini. Meskipun mudah dalam perawatannya, ada kalanya tanaman sayuran kita ini sering kerdil dalam pertumbuhannya. Selain itu, permasalahan lain dalam budidaya tanaman sayuran ini adalah daun yang menguning. Ada beberapa alasan tanaman ini mengalami hal seperti itu. Pastikan cara penanaman dan perawatannya sudah benar-benar tepat sehingga tanaman kita bisa tumbuh subur dan maksimal. Kali ini kita akan membahas 5 kesalahan pemula dalam budidaya tanaman sayuran kangkung. Monggo dicermati kira-kira gimana kesalahan kita dalam cara menanam atau merawat sayuran ini. Yang pertama adalah pengolahan lahan yang kurang maksimal. Lahan atau media tanam merupakan hal pertama yang perlu kita persiapkan dalam budidaya tanaman sayuran kangkung ini. Pengolahan lahan tanam yang benar akan menunjang pertumbuhan dari tanaman sayuran kangkung yang kita tanam. Pengolahan lahan tanam ini harus dilakukan dengan cara dan proses yang benar, yaitu dengan cara dicangkul untuk membuat media tanam ini gembur sehingga memudahkan akar tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Setelah digemburkan, kita bisa memberikan pupuk dasar berupa dolomit atau kapur pertanian, pupuk kandang atau kompos, dan pupuk dengan kandungan lengkap seperti Ponska atau NPK. Ketiganya kita sebarkan secara merata pada seluruh bedeng tanam kita. Setelah selesai, kita tutup dengan tanah secara tipis agar mudah terlarut dalam tanah. Setelah semua proses tersebut, 1 minggu kemudian baru bisa kita tanami media tanam ini. Kesalahan kedua untuk pemula adalah pemilihan bibit atau benih kangkung yang kurang baik. Salah satu cara untuk memastikan bahwa bibit kangkung tersebut merupakan bibit yang baik adalah menguji dengan air. Kita bisa memasukkan benih ke dalam air dalam sebuah wadah. Jika benih tenggelam, artinya benih tersebut merupakan bibit yang bagus. Sedangkan bibit yang mengapung merupakan bibit dengan kualitas tidak baik atau rusak. Benih yang berkualitas juga bisa dipastikan dengan melihat kesegarannya. Benih yang terlihat segar sangat jelas berbeda dengan benih yang tidak berkualitas. Bagi pemula mungkin agak sulit membedakannya. Namun ada cara lain untuk memastikannya, yaitu dengan menekan benih tersebut. Jika benih tidak pecah atau hancur, artinya benih tersebut berkualitas. Untuk memudahkan kita dalam mendapatkan bibit yang bagus, ada baiknya kita membeli benih kemasan yang tersedia di toko pertanian. Dan pastinya bibit tersebut sudah melewati proses pemilihan bibit yang baik. Kesalahan selanjutnya untuk pemula dalam penanaman kangkung adalah cara penaburan. Ada kalanya dalam penaburan bibit kangkung, kita menyebarkannya secara acak pada bedengan yang kita persiapkan. Hal ini akan membuat pertumbuhan tanaman kangkung ini kurang begitu merata dan baik. Sebagian masih kecil dan sebagian sudah besar. Cara penaburan bibit kangkung yang baik adalah dengan menggunakan sistem garis-garis. Kita buat garis-garis menggunakan alat dari bambu, kayu, atau yang lain. Dengan jarak garis 5-10 cm tiap garisnya, kita bisa memberikan 3-5 biji benih saja tiap jarak penaburannya.
Kemudian wajib kita tutup dengan tanah untuk memudahkan akar yang tumbuh pada bibit tanaman untuk menyerap unsur hara yang ada pada media tanam. Dan yang terakhir, langsung kita siram secara merata. Yang keempat adalah kesalahan pada cara pemberian pupuk. Pada dasarnya pemberian pupuk pada tanaman kangkung bisa kita berikan dengan dua cara, yaitu dengan cara dikocor dan ditabur. Untuk pupuk NPK pada awal pertumbuhan tanaman, ada baiknya kita berikan dengan cara dikocor dengan takaran 2-3 sendok makan dalam satu gembor alat siram 10 liter. Kita bisa memberikan pupuk ini di usia 6-10 hari setelah penaburan. Sedangkan pupuk urea atau ZA bisa kita berikan dengan cara ditabur. Penaburan dilakukan secara merata pada seluruh area tanaman. Pupuk ini bisa kita berikan ketika usia tanaman kita memasuki umur 12-16 hari setelah penaburan. Tujuan dari pemberian pupuk ini untuk membuat batang pada tanaman ini tumbuh besar dan daunnya juga lebar dan hijau. Setelah ditaburkan, kita wajib menyapunya dengan daun supaya pupuk yang tersangkut pada daun tanaman jatuh dan meresap dalam tanah. Kemudian yang terakhir adalah menyemprotnya dengan air supaya pupuk terurai dan langsung diserap oleh tanaman. Yang kelima adalah mengulang tanaman yang sama di tempat yang sama. Kadangkala dalam menanam sayuran, kita mungkin pernah melakukan menanam sayuran yang sama di tempat yang sebelumnya kita tanami dengan sayuran yang sama pula. Hal ini sebenarnya kurang begitu baik untuk dilakukan. Kandungan unsur hara dalam tanah akan sangat berkurang dan berpengaruh pada kualitas tanaman sayuran yang kita tanam. Ada baiknya setelah lahan kita ditanami sayuran kangkung, kita bisa merotasinya dengan tanaman sayuran yang lain. Hal ini juga untuk menghindari adaptasi hama yang ada jika kita melakukan sistem penanaman monokultur atau menanam jenis tanaman yang sama di tempat yang sama. Menanam kangkung pada dasarnya lebih mudah dari menanam sayuran sawi. Selain panennya sangat cepat, tanaman ini juga mudah dalam perawatannya. Asal dalam perawatannya kita jangan sampai telat dalam pemberian air untuk tanaman ini. Jadi, itulah 5 kesalahan yang umum dilakukan oleh penanam sayuran kangkung pemula. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan tambahan pengetahuan untuk teman-teman sekalian. Terima kasih dan bisa teman-teman coba di rumah.